warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ke materi dan berapa kajian dari tahsin ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca suratul Fatihah yang pertama. Yang kedua, yaitu bacaan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terus yang ketiga, kita lanjut dengan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ketiga doa tersebut sudah cukup untuk jadi landasan kita dalam belajar tahsin. Oke, dengar ya, kita langsung mulai ya. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada baik yang sedang bekerja, sedang berkegiatan, tentu ini adalah amalan positif kita, yaitu dalam mempelajari tahsin. Artinya sesuai dengan perintah Rasulullah, mempelajari bacaan dalam Al-Quran, baik mahfaz dan tajwidnya, itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Wajib tuh mempelajari, membaca, dan memahami isi Al-Quran itu wajib bagi kita sebagai muslim. Oleh sebab itu, teman-teman tidak perlu risau. Setiap yang berkaitan sama Al-Quran itu pasti jalannya jadi mudah. Keberkahan juga pasti ada. Ingat, Rasulullah mengatakan ada dua yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama adalah Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah, ana awalan nas yashfa'u fil jannah. Saya adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat atau satu-satunya orang yang memberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Terus yang kedua, siapa yang bisa memberikan syafaat? Kata Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, kata Quran, bacalah Al-Quran sebab Al-Quran akan memberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Nah, tahsin termasuk kan? Tahsin termasuk nggak? Masuk. Oke, teman-teman teman-teman nih sudah berada di jalur yang benar-benar kita bisa meraih syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Oke, malam ini saya tuh yang bisa dibuka videonya seperti Pak Hasan, terus Kang Obur, itu nggak apa-apa. Bisa dibuka videonya biar kita saling kenal, saling akrab, biar enak kita belajar tahsinnya. Ini kedengaran semua kan suaranya? Suara saya kedengaran kan? Ada yang nggak kedengaran? Jelas, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah sudah bisa dipahami semuanya? Insya Allah sudah. Insya Allah udah, Ustaz. Sudah.
Apakah ada kesulitan untuk memahami materi yang saya sampaikan? Insya Allah enggak. Saya baru pertama Insya kali Allah ikut. tidak, paling prakteknya. Nah, paling Praktek prakteknya. makhrajul hurufnya itu Ustadz. Kadang kita Iya, masih benar ya. makhrajul huruf itu memang penting. Siapapun Iya. yang ingin baca Quran harus melalui makhrajul hurufnya. Kalau waktu kita sekolah, itu makhrajul huruf harus nomor 1. Karena kenapa makhrajul huruf nomor 1? Kalau kita tuh baca tuh tidak boleh sembarangan. Banyak, misal qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu atau Maha Esa. Kalau kita bacanya pakai huruf kaf, kul. Nah, itu artinya makanlah Allah. Makanlah. Artinya bisa berbeda. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, oleh sebab itu materi tahsin kemarin memang beberapa yang bisa kita ketemui di Al-Quran tuh. Cara baca nun sukun atau tanwin, hukum nun sukun. Hukum nun sukun kan ada 4. Nah, itu dihafal. Kalau tajwid, kuncinya itu harus dihafal. Kalau tidak dihafal, kita sulit cara membacanya. Dihafal hurufnya, misal izhar ada 6 hurufnya, alif ha, ain ha, ghain kha. Idgham ada yanmu, idgham biguna. Idgham bila guna adalah ro, lari. Nah, iklab ada ba, ikfa ada Suaranya hilang Ustadz. Ustaz, suaranya hilang. Mute kayaknya. Oke, udah kedengeran? Ulangi. Maaf Ustadz tadi Ikhfa tadi Ya, hilang ikfa tadi itu. suaranya. Oke, ini ikfa itu penting ya. Ikfa itu artinya samar-samar. Bacanya itu harus pakai eng. Nah, unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu harus ada n sama g atau eng. Nah, itu samar-samar. Nah, oleh sebab itu malam ini saya kepingin teman-teman yang sudah pegang Quran bisa dibuka. Nah, dibuka Al-Qur'annya di juz 29. Juz 29 nanti saya akan tes bacanya satu-satu. Kita bagaimana kita pemahaman materi tahsin di yang kita sudah berikan. Juz 29. Suratul Muluk. Suratul Muluk. Nanti saya akan kasih tahu tajwidnya di ayat 1-nya tuh. Ayat 1. Nanti kita akan belajar dulu ayat 1. Tapi bapak-bapak sama ibu-ibu nih bacanya sudah pada bagus tuh, saya cek tuh di voice note di grup. Ibu Woro Artati udah pegang Al-Qur'annya? Ibu Yuyu, kedengaran suara saya? Ada Ustaz. Oke, buka ya Suratul Muluk. Ayat 1, kita bahas dulu ayat 1. Muhammad Tohirin. Ya, Assalamualaikum. Buka itunya. Suratul Muluk ayat 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, saya lihatnya seperti anak muda usia 20 tahun nih, semangat sekali. Oke, sudah buka semuanya ayat 1? Udah Ustaz. Oke.
Eh, Kak Iklima sebagai admin bisa tampilin di Suratul Muluk tuh. Ayat satunya ditampilin aja di share screen-nya. Oke. Sudah pegang semua ya Al-Quran ya. Nah, ayat 1 cara membacanya seperti ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, coba dulu Mas Hasan atau Pak Hasan baca di ayat 1. Dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sudah sesuai ya sama makhraj dan tajwidnya ya. Bagus Mas Hasan. Coba Ibu Yuyu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, jangan terkecoh sama wakaf sholah. Wakaf sholah tuh boleh berhenti, boleh tidak. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat, setiap lambang sukun itu harus ditekan. Ditekan sekitar 1 atau 2 ketukan lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Ada intronya. Ada intronya nih. Nah, jangan langsung biyadihil mulku wa langsung sikat aja, jangan. Tapi harus ada ketukannya. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu ya. Ibu Wahyu Nuri, coba dibaca ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, kol-kolahnya dapetin ya. Wal hayata liyab. Nah, coba tes lagi dari wal haya. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, udah bagus tuh. Ibu Eva Wana coba. Ya, ayat berapa Ustaz? Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, udah bagus tuh. Ayat 1 sama ayat 2 udah sesuai. Ibu Ida Rosdiana. Coba Ibu Ida Rosdiana. Ibu Ida Rosdiana. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziz. Makhraj untuk huruf ini yang belum ditunjuk, ininya mute-nya di mute dulu ya, supaya tidak terganggu suaranya. Nih, wahwal azizi. Nah, wahwal azizul ghafur. Wahwal aziz. Coba.
Lagi coba. Ibu Ida Rosdiana ayat 2. Oh iya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oke, bagus. Allahul azim. Mas Legiman, Bapak Legiman Abdul Rahman. Assalamualaikum. Pak Legiman. Ibu Maimunah, coba deh Ibu Maimunah. Ya Ustazah. Ya Ustaz. Saya tuh kangen nama Ibu Maimunah nih. Setoran di awal bagus banget. Sekarang coba dipraktekkan di ayat 3. Ada tuh yang sesuai materi di ayat 3. Oh, di ayat 3. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, ayat 3 coba. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'ul basara hal tara min futur. Oke. Diperhatikan di barisan pertama nih Ibu Maimunah ya. Ya, ya Ustaz. Oke, diperhatikan. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Nah, itu kalau misalkan ada fathah yang berdiri, nah, kai kelima coba di ayat ketiga dinaikin di scroll. Nah, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Nah, jadi mat tabi'inya itu didapat dengan sempurna. Nah, coba lagi. Alladzi, Ibu Maimunah. Ya Ustaz. Di ayat ketiga lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Sab'anya hanya pendek. Sab'a sama wa. Nah, yang panjang huruf ma sama wa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma Ya, tara. lanjut. Terus Ustaz. Kang Obur yang tidak ditunjuk di mute dulu suaranya ya biar kita lebih fokus. Matarofi, coba kolkolahnya ini kolkolah, matobi'inya harus dapat. Iya Ustaz. Ya, kemarin di Bismillahirrahmanirrahim. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'ul basara hal tara min futur. bagus. Nah, kalau kita tidak bisa baca secara cepat, kita bisa baca dengan pelan-pelan, yang penting sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Terima kasih Bu Maimunah. Ayo sekarang Kang Obur. Kang Obur baca di ayat keempat. Di scroll ayat 4-nya. Allahu Akbar. Oh, lagi sholat.
Kang Obur lagi sholat, Kang Obur lagi sholat. Allahu Mas Hasan. Mas Hasan ayat keempat, Mas Hasan. Ya, siap. Allahu Akbar. Guna sedadanya diperhatikan ya. Ya. Guna sedadanya diperhatikan. Marji'ul baqara karratain yang qaliban al-basaru khati'an wa huwa hasib. Oke, guna sedadanya udah oke ya. Summar. Nah, summar itu guna sedada ya. Udah oke, terima kasih. Ibu Heni Purwanti ke ayat 5. Ibu Heni Purwanti. Maaf Bapak, belum lagi di air dulu ya. Apa? Oh, lagi di belakang dulu, lagi di dapur dulu. Oh iya. Ya, Ibu maaf Kara, ya, Ibu Pak. Kara. Tapi tetap simak ya. Iya, ini lagi menyimak. Ibu Kara, coba Ibu Kara. Ayat 5, Ibu Kara. Ayat 5 ini surat apa? Bentar Pak Ustadz. Bentar, belum fokus. Ya, oke. Ayat 5 Suratul Muluk. Dibuka. Ayat 5. Bentar, ambil Qurannya dulu Pak Ustadz. Punten. Ya, baik Ibu Kara. Halaman berapa ya Pak Ustadz ya? Halamannya 562. Udah ketemu. Ya, Ayat surat 5 ya. ayat 5 coba disesuaikan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumalis syayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Oke, ini ada koreksian nih. Pada saat penggunaan lambang tasdid itu harus ditekan. Misal contoh seperti ini, Ibu Kara tetap ya disimak dulu. Walaqad zayyannas. Zayyannas sama. Nah, hunasadadahnya juga diperhatikan. Hunasadada itu nun yang bertasdid. Kayak 5 di scroll di ayat 5 kayak 5. Walaqad zayyannas sama nassa ditekan tapi ada ditahan. Nas sama nas sekitar 1 ketukan lah. Walaqad zayyannas sama ad-dunya bimasabih. Bisa berhenti di situ. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa'atada. Pas ain itu juga diperhatikan. Itu ditekan. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Itu ya. Kalau pas tad tad itu qalqalah. Iya, qalqalah ba, jim, dal, qaf. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ada ba, ada jim, ada dal, ada qa, ada qaf. Itu harus ditekan, dipantulkan. Boleh dibaca lagi Pak Ustadz. Wa'atada. Contohnya nih, wa'atada. Coba lagi, coba. Perlahan aja, lambang tasdidnya diperhatikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyannas samaa. Salah. Walaqad zayyannas samaa ad-dunya bimasabiha matobi'inya bimasabi, kan matobi itu sebelum ya sukun berbaris kasroh. Bimasabi, ayo. Bimasabiha waja'al.
bimasabiha bimasobiha wa ja'alnaha rujumal matobinya syayatin wa nah wa'a wa'adna lahum wa'adana wa'adna lahum adabas sa'ir. Masih harus dikoreksi tuh ya. Wa'atadna Ustad, apa kabar Ustad? Seperti itu. Wa'atadna wa'atadna lahum adabas sa'ir. Itu sudah bagus, sudah sesuai. Tapi memang matobi ingat, matobi'i itu harus diperhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Kita di dalam di dalam kehidupan itu juga harus menggunakan ketenangannya ada di matobi'i. Kalau kita mau buru-buru nggak dapat matobi'i, nggak sesuai dengan matobi'i, kita akan kesulitan untuk menjalani ujian. Artinya kita nggak tenang tuh. Jadi matobi'i itu mempelajari itu. Oke, Kang Obur. Kang Obur coba dibaca ayat 5 yang dibaca sama Ibu Kara tadi. Oh, siap. Walaqad zayyana ya. Ya, harus sesuai ya. Dibaca, kalau ada kesalahan nanti kita koreksi bareng-bareng. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa. Kurang. Kang Obur, qalqalah di walaqad zayyana as-samaa, ayo. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Oke, sudah bagus. Nah, itu fungsi dari matobi'i. Matobi'i itu mengajarkan supaya tenang, tidak buru-buru. Misal itu kan tartil matobi'i itu banyak di situ. Zayyana sama ad-dunya bimasabi waja'alnaha, itu matobi'i. Rujuk. Jadi tidak perlu buru-buru kalau ada matobi'i dibaca, ada matobi'i di ayat tersebut. Oke. Terima kasih Kang Obur. Kang Obur di mute dulu ya supaya nggak bentrok suaranya. Yap. Mas Ma'ruf, coba dibaca ayat 4. Ayat 4. Iya, ayat 4. Ininya ya, guna sadadanya juga harus tepat ya. Kan sudah disesuai itu matobi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. Oke, ini kita dapat ilmu baru ya dari bacaannya Mas Ma'ruf. Artinya ilmu barunya itu harus, ini penggunaan huruf ro-nya itu memang harus sesuai, harus seperti itu.
ada hukum tajwid bacaan ahkamur ra. Ahkamur ra itu ada muraqqaq, ada murakkik. Nah, atau bisa juga disebut tafkhim dan tarkik. Nah, ada dua tuh. Yang pertama lafaz Allah. Misal contoh di sini enggak lafaz Allah, tapi kita enggak ke lafaz Allah dulu, tapi tentang ra. Nah, summar mar. Nah, itu udah betul tuh, mar tebal. Ra-nya tebal, jangan summar. Enggak seperti itu bacanya ya. Teman-teman bisa diperhatikan tuh, ra-nya tebal. Tsummarji'il basara karrataini yanqalibi ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Nah, itu Mas Ma'ruf penggunaan ahkamur ra-nya udah sesuai. Bisa disimak juga teman-teman yang lain. Ibu Sugiyarti, setelah itu nanti Ibu Luciana. Ibu Sugiyarti coba baca di ayat 4 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa khasir. Oke, mataritli sukunnya. Mataritli sukunnya dipakai ya. Iya. Ibu siapa tadi? Setelah Ibu Sugiyarti, Ibu Luciana. Ibu Luciana mana ini? Tak tampak mukanya nih. Aku tidak bisa lihat ini Ibu Luciana nih. Ibu Luciana. Ya. Ya Ustadz. Ya Ustadz. Maaf, ada tamu. Ibu Luciana dengar, Ibu Luciana. Ini sekarang berikutnya Pak Rikrik. Pak Rikrik itu laki-laki kan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya Mas laki-laki. baru gabung dan baru belajar banget ini. Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja di sini, kita memang sama-sama belajar. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Iya. Enggak ada suaranya ya? Halo, kedengaran suaranya? Halo. Iya, kedengaran. Assalamualaikum. Ya, oke. Mas Rikrik ayat 1 ya. Coba dibaca pelan-pelan. Ayat 1. Yang ini Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba. Nggak terlihat nih Ustaz. Sebentar. Tidak terlihat. Al-Muluk ayat 1. Yang terlihat tuh yang walaqad zayyana sama'at yang itu. Iya. Yang di komputer, Yang di itu tampilan ayat. Kak Iklima coba di ayat 1 Kak Iklima tampilin. Udah tampil belum? Oh iya. Ya. Ya, nah itu. Ya. Di zoom aja kalau misalkan tidak kelihatan. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sekarang fokus ke kul. Nah, itu kan ada tasdid kan lamnya kan ya? Ya.
Nah, cara bacanya ditekan. Kalau ada tasdid dan sukun itu ditekan. Kulli syai kul. Nah, pas di penekanannya itu ada intronya. Jadi kul atau satu ketukan yang kiranya dapat intronya. Kulli syai, jangan kulli syai langsung kula. Nah, ingat setiap huruf lam cara bacanya lidahnya itu naik ke atas. Kul. Nah, jangan diturunin lagi. Kalau diturunin lagi lidahnya nanti jatuhnya hukumnya bisa jadi qalqalah. Contoh seperti ini. Kulli syai'in qadir kul. Nah, tapi kalau dia diturunin lidahnya diturunin ke bawah. Kula. Nah, jadi qalqalah kan? Kulli syai'in qadir. Coba yang kulnya ala dari ala. Ala kulli syai'in qadir. Oke, mahraj shinnya. Oh ya. Shinnya coba monyong. Kulli syai'. Oh ya. Coba. Kulli syai'in qadir. Masya Allah, udah bagus tuh. Nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting mahraj dan tajwidnya sudah dapat. Cara membaca tasdidnya sudah sesuai. Alhamdulillah. Nggak apa-apa perlahan, tarik klik. Tapi itu udah bagus banget. Ustaz. Siapa di sini yang belum saya tunjuk baca? Ibu Sulisti ini. Pak Ustadz, mangga kita siap. Ya, udah siap Bu Heni? Iya. Sudah makan? Sudah makan Bu Heni? Saya belum. Ya, Ibu Anissa Inu habis ini. Ibu Heni dulu ya. Ibu Heni baca di ayat 5, ayat 5. Ya. Ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa tadna lahum adzabas sa'ir. Oke. Itu udah bagus. Bagus bacanya. Mahrajnya juga udah sesuai. Nah, coba sekarang Ibu Anissa Inu. Ibu Anissa Inu, saya mau dengerin Ibu Anissa Inu baca di ayat 4. Coba guna sadadahnya. Terus tadi ro yang tebel itu seperti apa? Nah, kalau ro yang tebel sebelum ro berbaris fathah dan doma. Summar. Nah, jangan summar. Summar ji'il karro. Tapi summar ji'il basara karrataini. Ayo, Ibu Anissa Inu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Oke, udah sesuai, tapi ada pengingat nih. Setiap huruf lam sukun lidahnya itu enggak boleh turun. Misal gini. Summarji'il lidahnya tetap di atas. Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw. Ilaikal jangan dijatuhin ke bawah. Artinya harus ada di atas terus. Kalau ada dalam sukun supaya tidak jadinya qalqalah. Kalau jadi jatuhkan cepat nih misal. Summarji'il ji'ila. Kalau dia turun jadinya qalqalah. Coba diperhatikan lagi. Ya. Ibu Anissa Inu yang lam sukunnya cara penggunaannya. Summarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Oke, udah bagus.
Jadi kalau lam nggak boleh ya bacanya seperti itu ya. Udah paham ya? Ya Ustaz. Ya, ini siapa yang belum baca? Ibu Heri udah baca belum? Belum ya? Ibu Heri, halo. Oke, kalau sudah baca semua, sekarang kita bahas tajwidnya dari ayat 1 ya. Nanti yang bisa boleh tunjuk, boleh bersuara, nanti kita akan nilai, akan kita pantau keaktifan daripada peserta tahsin. Oke, ayat 1 fokus. Tabarakalladzi. Nah, itu hukumnya apa tuh? Ini sekalian kita tambah ilmu baru. Tabarakalladzi. Itu apa, Mas Hasan? Ada yang bisa jawab? Bentar, Pak. Alif lam Komaria. Alif lam? Ibu Anissa Inu bisa jawab? Baknya matobi'i, kalnya alif lam Oh, semuanya. Di-nya ini apa matobi'i? Oke, sudah cukup, sudah cukup. Nah, dengerin. Tabarakalladzi. Nah, itu ada alif lam. Alif lamnya bertasdid nggak? Tasdid. Nah, itu hukum bacaannya termasuk alif lam komaria. Ya, samsiah. 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 Samsiah, Pak Ustadz. Yang bertasdid samsiah. Enggak, kebalik. Kalau yang bertasdid dan alif lamnya hidup, itu namanya hukumnya alif lam komaria. Tapi yang tidak hidup, itu yang tidak dianggap itu alif lam samsiah. Nah, kalau alif lam komaria, hurufnya ada 14. Dibagi hajaka, waqaf, akimah. Itu alif lam samsiah tuh. Dibagi hajaka, waqaf, akimah. Nah, kalau alif lam komaria di luar dibagi hajaka, waqaf, akimah. Nah, kalau alif lamnya hidup, itu alif lam komaria. Karena jelas. Komaria artinya apa? Jelas. Komariatun artinya bulan. Bulan itu jelas kan? Jelas. Jelas. Berarti alif lamnya jelas dibaca. Nah, biadihilmu, biadihil. Nah, itu alif lamnya juga dibaca jelas. Tapi bukan, ingat, kalau alif lam bukan tergantung sama sukun ataupun tasdid. Tapi bagaimana alif lamnya itu dianggap atau enggak. Kalau dianggap bisa dibaca, itu nama alif lam komaria. Mau dia sukun, mau dia tasdid, itu namanya alif lam komaria. Tapi kalau dia tidak dianggap, itu namanya alif lam samsiah. Kita akan lihat nanti dia alif lam samsiah itu seperti apa. Ini di Ar-Rahman. nih walaqad. Nih, lihat di ayat kelima. Walaqad zayyannas sama. Nah, itu ada alif lam enggak? Ada. Zayyannas sama. Nah, alif lamnya dibaca enggak? Tidak. Tidak. Nah, itu ya, langsung ke sin. Itu namanya alif lam samsiah. Nah, Ar-Rahman. Ayat ketiga juga ada, ayat ketiga. Ya, ayat ketiga juga ada. Mataro fi khalqir rahman. Artinya kita fokus ke alif lam. Nah, dianggap atau tidak. Kita jangan sampai seperti alif lam sia. Ada tapi tidak dianggap. Tidak enak seperti itu. Kita masuk juga idgham samsiah kan? Alif lam samsiah, tidak idgham. Kalau idgham tuh hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, nah itu baru idgham. Oke.
Oke, fokus lagi ke ayat 1. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai. Syai. Apa itu hukumnya? Lin. Harpulin. Madlin. Huruf lin. Apa? Huruf lin. Madlin. Lain. Lin. Mat. Oke. Madlin atau bisa madlin, bisa mat lain. Karena kita orang Indonesia, biasa kita menyebutkan mat lain. Tapi dalam bahasa Arabnya disebut madlin. Nah, madlin atau mat, udah pasti ya. Yang mat itu namanya mat, pasti panjang. Nah, kalau mat itu artinya panjang. Jadi, cara bacanya seperti apa? Ya. Siapa yang bisa bantu jelaskan cara membacanya bagaimana? Bagaimana cara bacanya? Lembut, dibacanya lembut ya kan? Ya, artinya mat lain itu artinya lemah lembut. Jadi ada kelembutan di situ. Syai, ingat, udah gitu ditahan ya. Ditahan. Izin Pak Ustadz, yang mana Pak Ustadz yang madlin itu? Syai. Ya sukun. Dikit aja. Mat lain, hurufnya ada berapa Kang Obur? Ada dua. Wau sama iya. Waw sukun dan ya sukun. Ya, tapi ingat nih, suka kebalik sama matobi'i, karena matobi'i juga ya sukun, matobi'i juga waw sukun. Nah, yang membedakan sebelum ya sukun atau waw sukun itu berbaris fathah. Hanya itu mat lain. Artinya lemah lembut. Misal, kita panggillah teman kita, Mas Hasan manggil temannya, hai, atau enggak Mas Hasan panggil perempuan, panggil Ibu Evawana, hai Ibu Evawana, lembut enggak? Lembut. Jangan hai, itu enggak lembut. Diam ya. Oke, itu sudah bisa dipahami ya. Belum Pak Ustadz. Yang mana? Itu yang, jadi yang mad lainnya itu yang ya itu ya. Bukan Ibu, shin. Kenapa mad panjangnya di mana? Ada jeda. Dengerin. Oke, siapa tadi yang bertanya siapa? Ibu Anissa Inu apa siapa? Ibu Kara. Ibu Kara, oke, yang lain di mute dulu. Kang Obur di mute, Bu Ani di mute. Oke. Nah, biar ini Ibu Kara perhatikan. Matlin itu artinya lemah lembut. Mat itu artinya panjang. Lin itu artinya lemah lembut. Jadi bacaan yang panjang dilemah lembutkan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 2. Ada ya sukun dan waw sukun. Nah, definisinya apa? Apabila sebelum ya sukun atau waw sukun harus berbaris fathah. Lihat di situ. Huruf shinnya berbaris fathah enggak? Fathah. Iya. Oke. Nah, cara membacanya seperti apa? Karena dia mat, kita harus panjangkan sekitar 2 harokat. Nah, jangan langsung syai'ing, tapi qadir. Nah, seperti itu. Terus kalau mau lihat yang huruf ya-nya, ya sukunnya itu kita lihat di Ara'aitalladzi. Nah, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, ya kan, ya sukun kan? Ara'ai, sebelum ya sukun berbaris fathah. Ai. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Oke, sudah paham Ibu Kara?
Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Skron. Hurufnya ada berapa? Huruf Dua. matin. Dua. Ada Apa dua. aja? Ya, sukun dan wawu sukun. Nah, bagaimana menentukan itu termasuk matlin itu gimana kita nentuin? Sebelumnya harus baris fathah. Ya, mantap. Itu udah bagus tuh. Cara bacanya gimana, Ibu Kara? Dilembutkan. Dua harokat. Bagaimana? Iya, bagaimana bacanya? Yang Kulli syai'in. Aduh, nggak bisa bacanya Pak Ustadz. dari wahwa. Coba dari wahwa ala kulli Wa huwa ala kulli syai'in qadir. itu bisa. Oke. Saya bakal cari lagi. Oke, ini ya. Alladzi khalaqal ayat 2 sekarang fokus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, itu apa tuh? Kum. Hukum mim sukun. Hukum. Mim sukun. Hukum. Idhar sapawi. Ya, itu sapawi. Idhar sapawi, Pak Ustadz. Ya. Idhar safawi karena mim sukun bertemu apa? Alif. Alif. Udah pada paham ya kalau materi mim sukun ya? Ayyukum. Nah, kalau ayyukum termasuk nggak? Termasuk matlin nggak nih? Ayyukum. Tidak. Tidak. Tapi tetap bacanya harus ditekan ya karena ada tasdid. Ayyukum. Tapi dia tidak ditahan seperti matlin. Ayyukum ahsanu amala. Nah, itu apa hukumnya? Mad iwad. Apa hukumnya? Mad iwad. Ya. Wahwal wahwal. Itu alif lam apa tadi? Qamariyah. Qamariyah. Wahwal azizul ghafur. Apa itu hukumnya? Mad iblis sukun. Mat? Iblis sukun. Oke. Mas Hasan, matarid bersukun itu definisinya apa Mas Hasan? Biar yang lain juga bisa dapat wawasannya. Nyalain dulu mikrofonnya Mas Hasan. Mad tabi'i ada di akhir ayat. Ya, matobi'i ada di akhir ayat. Berarti ciri-cirinya tuh seperti apa? Mematikan dua huruf. Ya, mematikan dua huruf. Ya, di akhir kalimat. Dan wajib berhenti. Dede, hati-hati dong. Lompatnya hati-hati loh. Kalau lompat dari di atas meja tuh bahaya loh. Iya, ambil aja mainannya, tapi nggak lempar-lempar. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak dari ayat 1 sampai ayat 5 nih? Ada yang belum dipahami nggak? Hukumnya yang mana? Tadi orang mau buka kadang ya? Yang ayat 5 coba. Walaqad zayyana sama. Apa hukumnya tuh? Mad wajib. Itu belum dikasih ke materi itu. Nanti saya mau kasih ke materi. Mutasil. Mad wajib. Wajib mutasil. Perbedaannya mat wajib mutasil sama mungfasil dari ciri-cirinya apa yang membedakan? Mad wajib itu dalam satu kata. Kalau mad wajib mutasil huruf mad satu kalimat dengan huruf a. Oh. Hamzahnya dalam satu kata. Dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz huruf mad berdua kalimat dengan huruf a. Ya, yang membedakan huruf mad jaiz dan mad wajib. Kalau mad jaiz dari segi fisiknya bendera ya, bendera yang di atas itu beda. Benderanya seperti pedang. Terus setelah bendera ada huruf hamzah.
Kalau majais itu benderanya lebih tipis. Nah, panjangnya sampai berapa harkat mat wajib? Sampai 6 harokat. 4 atau 5 ya. Ya, bisa 5, bisa 6. Tapi tidak menjadi patokan. Kalau yang asma, yang punya sakit asma, itu bisa menggunakan 3 atau enggak 4 boleh. Atau dia enggak kuat bisa menggunakan 2 harkat. Itu kalau kena penyakit asma. Tapi di sini kita nggak ada yang kena penyakit asma kan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mas Hasan aman ya? Insya Allah aman. Alhamdulillah. Ibu Maimunah apalagi saya dengar powernya itu luar biasa itu. Kalau saya mau dengerin suara Ibu Maimunah sebelum tidur tuh saya jadi tidak mau tidur, saya makin semangat belajarnya. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada. Siapa Ibu Anissa Inu mau bertanya? Bukan saya, Ustaz. Hah? Bukan saya. Siapa yang mau bertanya? Ibu Yuyu. Lagi nyimak Ustadz, saya belum paham betul. Tapi ini nanti kayak kelima direkam kan ini ya? Iya Ustadz, direkam. Oke, nanti hasil rekamannya kita kirim juga ke grup supaya bisa buat pembelajaran kita. Benar. Biasanya begitu. Yang penting malam ini yang awalnya kita nggak tahu madlin jadi tahu madlin. Terus yang kedua kita tahu cara menggunakan lam sukun, bagaimana dengan baik dan benar. Terus cara menggunakan huruf ro. Nah, ro itu tebal pada saat dia berfathah dan berdoma. Nah, kalau dia kasroh dia tipis. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Oke, ini sudah bagus bacanya. Saya sangat senang teman-teman. Semuanya juga bagus bacanya, makhrajnya sudah sesuai. Terus tajwidnya juga sudah bagus. Tapi memang kita ini masih harus terus belajar, jangan cukup puas sampai di sini. Saya juga ngelihat Mas Hasan begitu semangat, saya juga ikut tetap semangat. Ibu Ibu Yulianingsi juga tetap semangat, saya juga makin semangat. Jangan sampai ada yang lesu, lemas dalam belajar tahsin. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanya saja. Jangan sungkan, karena saya tidak menganggap saya ini ustadz. Jadi bisa juga teman-teman bisa jawab, bantu jawab. Misal Ibu Anissa Inu bertanya, terus Mas Hasan mengerti pertanyaannya, bisa juga dibantu untuk jawab. Itu bagian daripada amal jariah kita. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita bodoh amat. Itu ya. Oke, satu tugas lagi. Malam ini atau enggak besok, saya mau teman-teman dari tahsin ini membuat video tentang, ini kan kita udah 1 bulan lebih nih tahsin. Nah, membuat video tentang manfaatnya belajar tahsin supaya nanti hasil videonya akan kita kirim kepada teman-teman kita yang belum bergabung. Artinya akan kita taruh di Instagram Sahabat Hasinah. Nah, contoh, misal Mas Hasan bikin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hasan dari Purwakarta. Saya alhamdulillah merasakan manfaat dari belajar tahsin. Saya sering baca Quran, terus sering menyimak. Itu saya mendapatkan manfaat dari program tahsin Sahabat Hasinah. Ayo teman-teman yang mau bergabung silahkan. Bisa bikin seperti itu ya, tolong dibantu ya. Oke, nanti saya list di
grup siapa yang sudah membuat video kemanfaat. Hari Kamis, sekarang hari apa? Senin. Hari Rabu kita gabung Zoom lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Hari Kamis sama hari Jumat nanti saya kasih materi terbaru tentang tajwid. Nanti ya udah tipis. Buka kamar mandi. Nah, nanti saya kirim materinya, kita belajar lagi. Terima kasih ya semuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada Ustadz, masih bingung. Baru pertama kali ikut. Masih bingung. Iya, nggak usah bingung. Iya, baca materinya belum selesai sih Ustadz, ngikutin materinya. Jadi dia ngikutin yang sekarang aja dulu. Tapi kita kebantu tuh, banyak juga teman-teman yang pinter di sini tuh. Banyak yang paham semuanya tuh. Semuanya pada pinter. Jadi yang baru bergabung ikut materinya nggak masalah. Nanti bisa juga menyusul. Nah, Kang Obur ada pertanyaan, Kang Obur? Ikutin aja dulu. Nanti Ya, di forum terima diskusi ya. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman juga sudah tahu tahsin itu seperti apa. Sekarang kita yang penting kumpulannya kumpulan yang bermanfaat. Kita tutup Zoom kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Makasih Pak Ustadz. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin ini ya, meetingnya. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu. Amin.